Berita jemaat ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berita jemaat Kamis 21 Mei 2020 dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategorial, dan ibadah rumah tangga, syukuran, dan atau kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara tetap ditiadakan sampai dengan ada pengetahuan lebih lanjut kecuali ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah kita pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah atau liturgi khusus hari raya gerejawi, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKI Maranatha Buntok melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batua 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 8.00 WIB dan jam kedua pukul 16.00 WIB. 2. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha Buntok dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte hari Minggu, amplop persembahan kolekte hari raya gerejawi atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Amplop kolekte ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penatua atau diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. 3. Berita tambahan. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat GKI Lingkungan 1 Maranatha dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Sedra Muga. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian. Kamis 21 Mei 2020 ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama. Diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Maranatha Buntok. Amin. Untuk memulai ibadah kita, kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 223, bait yang pertama. Nyanyian malaikat, nyanyi bergerak.
Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Damai sejahtera bagi kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222B ayat pertama, agungkan kuasa namanya. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Yohanes 4 ayatnya 23 sampai yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jemaat dipersilakan untuk menyanyi lagi dari PKJ nomor 39 ayat yang pertama dengan judul Jikalau Tuhan Tidak Menebusku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat selama ini dalam kehidupan kami, baik dengan perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami tersebut dengan kuasa kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Marilah kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 128 ayat yang pertama. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi.
Jemaat dipersilakan duduk. Puji-pujian. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 47 ayat yang kedua, 6 sampai yang ke-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Tuhan Allah yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada saat hari ini kami bisa datang ke tempat ibadah ini dengan baik dan selamat, tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberikan roh hikmat kebijaksanaan kepada kami, agar kami bisa memahami isi dari firman-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus diambil dari Kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yang berbunyi demikian sebagai perikop: Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elok-elokkanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi, Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari NKB nomor 119 ayat yang pertama, nyanyikan lagi bagiku. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadah
memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita patut bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Kita masih diberikan napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman untuk kita renungkan bersama sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, marilah kita berdoa memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Engkau telah diangkat masuk ke dalam kemuliaan sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan kepadamu diberikan kuasa memerintah di sorga dan di bumi sebagai Raja sekalian Raja dan Tuhan sekalian Tuhan. Berilah supaya kami jangan terikat oleh barang dunia ini, melainkan supaya kami memandang kepadamu dan merindukan kemuliaan dan tempat kekal yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam rumah Bapamu. Karena itu, berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami selalu mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah selalu ya Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53 dengan perikop nas. Yesus menampakkan diri kepada semua murid kenaikan Yesus. Mulai ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah legitimasi bahwa Yesus datang dari sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menggenapi perkataannya bahwa ia bukan berasal dari dunia ini. Ia berasal dari tempat rumah Bapa di sorga. Ia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dengan kedatangannya ke dalam dunia ini, maka manusia dapat mengenal pribadi Allah. Dan lewat pengajaran dan pelayanannya, manusia dapat mengetahui kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berada di dunia ini selama kurang lebih 33 tahun dari kelahirannya sampai dengan kematiannya. Ia telah melaksanakan pekerjaan pelayanannya, memberitakan Injil Kerajaan Allah agar manusia bertobat dari dosa dan diselamatkan. Selain melayani dan mengajar orang banyak, Yesus juga secara khusus mempersiapkan murid-muridnya dengan pengajarannya
untuk melanjutkan misinya apabila pada saatnya nanti ia kembali kepada Bapa di sorga. Namun pada saat peristiwa penyaliban Yesus, murid-muridnya mengalami kejatuhan. Mereka menyangkal dan melarikan diri. Mereka lupa apa yang telah disampaikan Yesus kepada mereka bahwa itu harus terjadi untuk menggenapi isi kitab suci yang tertulis tentang Dia. Setelah kebangkitannya, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia hidup. Dan terakhir, sesaat sebelum Ia naik ke sorga, Ia menampakkan diri kepada mereka dan sekaligus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Dan lagi ia mengatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lalu selanjutnya setelah murid-muridnya mengerti kitab suci, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Dan lagi Yesus mengatakan bahwa merekalah akan menjadi saksi semuanya itu. Tapi sebelumnya mereka harus menantikan janji Bapa bahwa Tuhan akan mengaruniakan dan memperlengkapi mereka dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan setelah itu, melalui nas ini kita melihat lalu Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita melihat ada perubahan besar yang terjadi dengan murid-muridnya. Sebelumnya mereka diliputi oleh rasa ketakutan dan kegelisahan. Dan sekarang hati mereka dipenuhi oleh sukacita yang besar. Dan hidup mereka penuh dengan semangat dan antusias untuk nantiasa memuliakan Tuhan. Dengan tanpa ada rasa takut lagi. Jadi sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, melewati bagian firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias. Ia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dan Tuhan yang senantiasa mengasihi. Sebagaimana kita lihat dalam nas ini, bagaimana pengalaman murid-muridnya. Mereka pernah gagal, mereka pernah jatuh, mereka melarikan diri, mereka menyangkal. Tapi akhirnya Tuhan memulihkan mereka ketika mereka mau menyediakan diri dengan sepenuh hati agar Tuhan memulihkan dan berkarya dalam hidup mereka. Dan kita boleh melihat melalui nas ini ketika mereka sungguh-sungguh merelakan diri mereka dipenuhi oleh kehendak Tuhan, mereka mengerti tentang kitab suci dan mereka diperlengkapi dengan kekuasaan yang dari tempat tinggi, maka mereka sungguh-sungguh memiliki hati
yang penuh dengan sukacita dan kerinduan yang besar selalu untuk memuliakan Tuhan. Dan tentu ini juga akan berlaku bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus ini, Ia adalah Tuhan. Ia telah membuktikan bahwa Ia telah datang ke dalam dunia ini dan Ia telah kembali. Dan Ia memandatkan tugas tanggung jawab itu kepada murid-muridnya untuk melanjutkan, dan juga bagi kita sekalian orang-orang percaya. Dan kita yakin sebagai murid-murid, bagaimana murid-murid Tuhan ini, bahwa ketika Tuhan memperlengkapi mereka dengan kekuasaan dari tempat tinggi, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan inilah menjadi keyakinan dan kepastian kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah ini sungguh-sungguh Tuhan yang telah datang dari sorga, dan Ia telah kembali kepada Bapa di sorga untuk menyediakan tempat di mana pada saat kita semua juga akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari NKB nomor 119 ayatnya kedua, nyanyikan lagi bagiku. Sudah jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita, syukur kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Engkau telah diangkat masuk ke dalam kemuliaan surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan kepada-Mu diberi kuasa memerintah di surga dan di bumi sebagai Raja sekalian Raja dan Tuhan sekalian Tuhan. Bila supaya kami jangan terikat oleh barang dunia ini, melainkan supaya kami memandang kepadamu dan merindukan kemuliaan dan tempat kekal yang Tuhan sediakan bagi kami di rumah Bapamu. Kami menanti kedatangan Tuhan dan pernyataan kemuliaan-Mu di dunia ini. Kepadamu kami berseru, tidiklah akan jemaat-Mu, lengkapilah segala kekurangannya dan dengan kelimpahan, dan segala kelemahannya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Perintahkan pemimpin gerejamu dengan Roh Kudus, dan berilah supaya gerejamu di sini dan di segala tempat memuliakan nama-Mu dengan berani dan dengan setia. Penuhilah dunia ini dengan kemuliaan-Mu dan dengan firman-Mu sampai hari datang kelak. Apabila sekalian bangsa berlutut di hadapan Tuhan, dan sekalian dia mengaku dan memuji Tuhan sebagai Raja kekal bagi kemuliaan Allah. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mohon pemeliharaan dan lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pengantar dari persembahan syukur kita, yaitu terambil dari Hagai 2 ayat yang ke-9. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan berkat yang berlimpah kepada kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Walaupun dalam keadaan saat ini ya Tuhan, yaitu pandemi corona pada kehidupan kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, atas berkat-Mu lah itu ya Tuhan, kami akan menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkatinya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 55 ayatnya pertama sampai persembahan syukur selesai dikumpulkan. Hai puji namanya. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 185 bait yang pertama. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta
Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Meski dihina serta dilanda dunia,